Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita atau di hadapan saya buku karangan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah taala yang berjudul Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar. Fikih tentang doa dan zikir ya. Yang buku ini adalah buku yang sangat bermanfaat ketika di zaman saya kuliah masih dicetak per jilid, setahu saya terakhir 4 jilid, kemudian akhirnya digabung menjadi satu buku ya. Dan asal muasal buku ini adalah rangkaian dari halaqah ceramah-ceramah Syekh yang disampaikan di Idaatul Quran, yaitu radio dakwah yang ada di Arab Saudi, kemudian ditranskrip dan akhirnya dijadikan suatu buku yang sangat indah, yaitu fikih tentang doa dan zikir. Yang buku ini tujuannya adalah memotivasi kaum muslimin untuk semangat berdoa dan berzikir dengan memahami ya apa maksud daripada doa dan zikir-zikir tersebut. Dan sang penulis Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, sepanjang saya mengetahui beliau adalah orang yang sangat banyak berzikir, ya. Orang yang sangat perhatian dengan waktu ya. Saya sering ketemu dengan banyak orang ya. Saya juga sering ketemu dengan para masyayikh, para ulama, tetapi di antara yang saya lihat orang yang paling perhatian dengan waktunya dan yang paling banyak mengisi waktunya dengan zikir adalah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Tentunya masih banyak yang lain juga yang perhatian, cuma sepanjang yang orang-orang yang saya temui ya, salah satunya di antaranya adalah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, bagaimana perhatian beliau terhadap zikir dan doa ya. Contoh sederhana ya, bagaimana perhatian beliau terhadap Al-Quran, maka sangat luar biasa. Kalau saya bersafar dengan beliau atau lagi di Jakarta misalnya, maka hampir seluruh waktunya beliau habiskan untuk Al-Quran ya. Baca Al-Quran ya. Kemudian di jalan kita naik mobil, beliau baca Al-Quran, di pesawat beliau baca Al-Quran, di waktu pagi dan sore beliau habis sholat beliau berzikir dengan zikir yang lama ya. Banyak waktu beliau habiskan untuk baca Al-Quran. Bahkan pernah saya menemani beliau untuk di akupuntur ya, sekitar setengah jam atau 1 jam. Sementara beliau di akupuntur, beliau baca Al-Quran. Sementara beliau di akupuntur, beliau membaca Al-Quran karena saya yang menyimak. Beliau membaca, saya yang menyimak ya. Kemudian juga tatkala beliau menjalani pemeriksaan ya, kalau dokternya lagi kita tunggu, beliau lanjut baca Al-Quran ya. Luar biasa ya perhatian beliau terhadap Al-Quran. Ya, biasanya orang kalau bersafar menghabiskan waktu untuk liburan, untuk senang-senang, tapi beliau menggabungkan di antara hal tersebut. Ada waktunya bercanda, ada waktunya ngobrol, tetapi kebanyakan waktunya beliau habiskan untuk berdoa dan berzikir. Terkadang beliau minta maaf kepada kawan-kawan, maaf saya mau zikir ya. Sehingga kita tadinya ngobrol, kita berpisah dengan beliau, kita lanjutkan ngobrol, beliau lanjutkan zikir ya. Oleh karenanya saya rasa sang penulis ya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala
termasuk orang yang mengamalkan apa yang beliau tulis, termasuk orang yang mengamalkan apa yang beliau tulis. Dan bahasan masalah zikir dan doa sangat penting di zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang ini yang kita benar-benar membuang-buang waktu kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Kita tahu kita sekarang semua terfitnah dengan namanya fitnah medsos ya. Semua orang punya HP dan semua orang punya akun ya. Bukan cuma anak muda, bahkan nenek-nenek pun demikian, punya akun ya. Kemudian juga berkomentar, kemudian juga tahu tentang perkembangan dunia ya. Bahkan anak-anak SD juga sudah punya akun Instagram, akun Facebook ya. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari fitnah medsos ya. Ya, sampai ada sebagian nenek-nenek yang masih main game ya. Saya sampai datang seorang kawan istri saya kemudian bilang, "Ustaz, tolong nasihati ibu saya. Kenapa? Dia masih suka main game." Jadi ya fitnah medsos ini luar biasa, fitnah HP secara umum yang benar-benar menghabiskan waktu kita. Dan ini fitnah bukan hanya menimpa di Indonesia saja, sampai di Arab Saudi pun fitnah ini merajalela. Saya masih ingat awal-awal waktu saya ke Arab Saudi tahun 2001. Fenomena orang berzikir di jalan masih banyak. Ya, masih berzikir di jalan masih banyak. Kemudian kalau kita lagi ngantri ada tulisan isilah waktumu dengan istighfar. Sehingga masih banyak orang beristighfar. Sekarang kalau orang ngantri, dia punya hiburan, tinggal buka HP, udah main HP-nya. Main HP-nya, mau lihat Instagram, mau lihat Facebook, mau lihat Twitter, ya. Mau main game online, ya banyak bisa dia kerjakan dengan HP-nya, dengar berita-berita politik, dengar berita-berita artis, dengan macam berita di dunia ini sangat banyak. Berita bola, berita kalau ibu-ibu berita tas, berita sepatu ya. Berita poligami itu yang dia. Jadi akhirnya waktu kita benar-benar terbuang. Dan saya bilang ini fitnah bukan hanya menimpa orang awam, bahkan menimpa kami para dai. Kami para dai juga terfitnah dengan fitnah medsos, kami juga terfitnah dengan fitnah medsos, terfitnah dengan fitnah HP sehingga banyak ya waktu yang terbuang. Belum lagi fitnah grup-grup. Grup ini, grup anu, grup ini, grup anu. Kebanyakan teman juga tidak baik. Kebanyakan grup juga tidak baik. Kebanyakan pertemuan juga tidak baik. Kebanyakan ikut serta dalam kepanitiaan juga tidak baik. Kenapa? Akhirnya kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buku ini yang ditulis sudah lama ya. Yang waktu beliau tulis buku ini belum ada namanya Facebook, belum ada namanya Twitter, belum ada namanya Instagram, belum ada namanya apa lagi? Ya itulah begitu-begitu ya. Bagaimana lagi kalau di zaman sekarang? Di zaman dahulu saja ya yang belum ada fitnah medsos sudah banyak orang terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi zaman sekarang. Karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini buku luar biasa ya. Mengingatkan kita untuk melakukan suatu ibadah yang sangat agung, yang mudah dikerjakan tapi banyak orang melalaikannya. Ibadah zikir ya. Mudah dikerjakan, semua orang bisa mengerjakan dalam kondisi apapun ya. Mau di rumah, mau di jalan, mau di kantor ya, mau sambil masak, mau sambil nyetir, bisa dia kerjakan. Dan ibadah tersebut pahalanya luar biasa. Namun banyak orang yang melalaikannya. Banyak orang yang melalaikannya. Ya. Karenanya ibadah zikir ini di tanah air kita kurang hidup, ya, kurang hidup. Orang-orang tidak berzikir kecuali kalau sudah kumpul bareng baru kemudian bikin paduan suara, ya. Tapi kalau sendiri-sendiri jarang orang yang menghidupkan zikir, ya. Tapi kalau di Arab Saudi ini hal yang biasa ya. Betapa sering saya jalan dengan para ulama di mobil, mereka berzikir. Kita ngobrol sebentar dia zikir lagi. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Biasa. Suatu hal yang biasa. Ya. Kalau kita yang begitu mungkin dianggap aneh, ya. Kita lagi ngobrol terus kita bilang subhanallah, alhamdulillah. Kamu kenapa? Kamu kenapa ya?
Ada yang salah? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ente dosa apa? Jadi susah. Oleh karenanya kita ini perjuangan ya, perjuangan. Dan terus terang saya belum bisa memulai, yang seharusnya yang memulai hal ini para dai terlebih dahulu, menghidupkan suasana zikir dimanapun mereka berada agar para mad'uin, ya para audiens terbiasa juga dengan pemandangan tersebut. Ya. Mungkin para dai atau ikhwan-ikhwan bisa, akhwat bisa mulai ya dengan megang Al-Quran. Ya. Misalnya mulai di bulan Ramadan tunjukkan, hidupkan membaca Al-Quran. Dimanapun kita berada kita baca Al-Quran. Ya di pesawat kita baca Al-Quran, di ruang tunggu kita baca Al-Quran, di halte kita baca Al-Quran, di terminal kita baca Al-Quran. Ya. Saya rasa kalau rame-rame kita mengerjakan demikian, maka suasana indah bisa mempengaruhi. Ya. Seperti dahulu di awal-awal dakwah pengajian tidak ada yang hadir, pengajian cuma segelintir orang. Ya. Terkadang betapa sering dulu kita harus menawarkan diri, pingin ngisi pengajian, kita datang ke DKM, pingin ngisi pengajian, entah ada yang hadir, entah ada yang enggak ada yang hadir. Tetapi tatkala para dai berjuang, akhirnya sekarang pengajian di mana-mana, kemudian ramai di mana-mana, ya. Maka itu butuh perjuangan bareng-bareng tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar ya buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, judulnya Fiqhul Adiyah wal Azkar, fikih tentang doa dan zikir. Beliau menyampaikan di mukaddimah, saya malas baca Indonesianya ya. Antum aja lihat bahasa Indonesianya ya. Jadi beliau menyampaikan di mukaddimah ya. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, "Fala raiba anna dzikrallahi wa du'aahu huwa khairu ma umdiyat fihi al-awqat." Tidak diragukan bahwasanya berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah adalah sebaik-baik dilepaskannya waktu. Artinya sebaik-baik kita habiskan waktu adalah untuk berzikir dan berdoa. Wa surifat fihil anfas, dan sebaik-baik kita menghabiskan nafas kita, ya, mengalirkan nafas kita adalah untuk berzikir dan berdoa. Wa afdalu ma taqarraba bihil abdu ila rabbih, dan sebaik-baik ibadah yang di mana seorang mendekatkan dirinya kepada Allah, yaitu zikir dan doa. Wa huwa miftahun likulli khairin yanaluhul abdu fid dunya wal akhirah. Dan dia, zikir dan doa merupakan kunci dari segala kebaikan yang bisa diraih oleh seorang hamba di dunia dan akhirat. Famata a'tallahu al-'abda hadzal miftah faqad arada an yaftah lahu. Wa mata adallahu baqiya babul khair murtajan dunahu, ya. Kata beliau, maka barang siapa yang Allah ingin memberikan dia pintu kebaikan, maka Allah akan berikan dia pintu doa dan zikir. Hal ini kenapa para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu segala kebaikan di tangan Allah. Segala kebaikan dan segala keutamaan, segala karunia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin meraih pintu kebaikan dan pintu kemuliaan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diberi taufik untuk sering berzikir, sering berdoa, minta kepada Allah, maka sungguhnya Allah inginkan bagi dia pintu kebaikan. Makanya kalau kita perhatikan Nabi SAW mengajarkan zikir dan doa dalam setiap gerakan dan setiap aktivitas. Silakan kita buka misalnya buku zikir dan doa. Ya. Dari awal, dari bangun tidur. Ya. Jangankan bangun tidur. Tatkala sedang tidur, kalau seorang terjaga, ada zikirnya. Tiba-tiba terjaga. Kalau seorang dalam tidurnya bermimpi buruk, ada zikirnya. Kalau seorang bangun tidur, ada zikirnya. Ya. Kemudian apa yang dilakukan kalau dia bangun di tengah malam, ingin sholat malam, ada zikirnya sebelum sholat malam. Ya. Kemudian kalau dia keluar dari rumahnya, ada zikirnya. Dia naik kendaraannya, ada zikirnya. Subhanallah, ya. Dia masuk pasar, ada zikirnya.
Dia memulai aktivitas ada zikirnya. Semua ya. Sampai adab makan, adab buang hajat, semua ada zikirnya. Bahkan ingin menggauli istrinya ada zikirnya. Kalau terkena musibah ada zikirnya, dapat kenikmatan ada zikirnya. Hampir pakai baju ada zikirnya. Hampir semua kegiatan ada zikir dan doa. Seandainya seorang merutinkan dirinya untuk komitmen dengan zikir dan doa tersebut, maka sungguh dia telah terbuka baginya kebaikan yang sangat banyak. Kenapa? Dia selalu ingat kepada Allah, dia selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia terjauhkan dari kelalaian. Jadi masalah kita ini lupa untuk berzikir, lupa untuk berdoa. Ya. Betapa sering doanya sudah kita hafal tapi kita tidak berdoa. Masuk masjid kita sudah hafal doanya, kita masuk masjid tidak baca doa. Keluar masjid kita tahu doanya, kita tidak baca doanya. Keluar rumah kita tahu doanya, kita tidak baca doa tatkala keluar rumah. Ya. Paling kalau kita ingat mau makan, bismillah karena gampang ya. Tapi kalau doa pakai baju, doa ini, doa anu, sering kita lupakan. Ya. Ini menunjukkan perhatian Nabi kepada zikir luar biasa dan Nabi mengajarkan kepada seseorang untuk terus berzikir. Ya. Mau safar ada doanya. Perkataan orang yang kepada orang yang bersafar ada doanya. Orang yang bersafar meninggalkan keluarganya juga ada doanya. Naik gunung ada doanya, turun gunung ada doanya. Masya Allah. Penuh dengan doa. Antum dapatkan di agama mana seperti ini? Yang benar-benar mengikatkan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan penciptanya. Karena kebahagiaan adalah keterkaitan seorang hamba dengan Tuhannya. Taib. Beliau berkata, ya, walihada halaman berikutnya, walihada fa innal adhkar syar'iyyah wal ad'iyah nabawiyah laha manzilatun 'aliyatun fid din. Oleh karenanya, zikir-zikir yang syar'i dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama. Wa makanatun khassatun fi nufusil muslimin dan memiliki kedudukan yang khusus di hati-hati kaum muslimin. Kemudian beliau sebutkan oleh karenanya banyak ulama yang menulis tentang masalah zikir. Karena ini penting ya untuk diketahui oleh kaum muslimin ya. Para ulama menulis tentang zikir, para ustadz menulis tentang zikir-zikir ya. Dan seorang berusaha untuk memberi waktu yang banyak untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan juga ya, yang jadi masalah ya, bahwasanya di zaman sekarang ini juga ya, banyak orang-orang yang berzikir dengan zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir yang merupakan karangan-karangan sebagian orang yang terkadang zikir-zikir tersebut melanggar syariat atau isinya tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak orang yang hobi untuk berzikir dengan zikir-zikir seperti itu dengan meninggalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya betapa sering ketemu orang, Ustaz ini buku ini bagaimana? Lihat doa-doanya bukan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan orang. Sementara doa-doa yang dari sunnah dia tidak tahu, dia tidak punya. Kecenderungan hati kepada zikir karangan manusia lebih besar daripada kecenderungan hati terhadap zikir yang ditulis oleh atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kekeliruan. Ya, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW utiya jawami'ul kalim. Jawami al-kalim di antara keistimewaan Nabi dibandingkan nabi-nabi terdahulu, Nabi diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah kata-kata yang singkat namun maknanya padat dan itu banyak terdapat dalam zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi dan banyak didapatkan dalam doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya zikir-zikir Nabi penuh berkah, maknanya dalam, kandungannya luas. Kalau kita mau bilang bahasa kita, zikir-zikir Nabi lebih sakti daripada zikir-zikir karangan orang yang tidak jelas maknanya. Terkadang sajaknya bagus, ya, tatanannya indah, terdengarnya indah, maknanya belum tentu benar. Maknanya belum tentu benar. Kalau maknanya pun benar, belum tentu dalam maknanya. Tentunya
zikir yang langsung diucapkan atau diajarkan oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu jauh lebih baik daripada zikir yang dikarang oleh sebagian dai atau sebagian manusia. Maka di antara fungsi buku yang ada di hadapan kita ini mengajarkan, mengingatkan kita kepada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan pertama tentang keutamaan berzikir. Kalau di buku halaman berapa? Halaman 11 ya. Urgensi zikir dan keutamaannya ya. Urgensi zikir dan keutamaannya. Kita perlu tahu apa pentingnya kita berzikir dan apa keutamaan zikir dalam rangka motivasi kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah suruh bukan zikir yang sedikit, zikir yang banyak. Dan kita tahu diri, sadar, zikir kita banyak atau sedikit, kita juga tahu ya. Ya. Yang Allah perintahkan zikir yang banyak. Allah juga berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Jika kalian selesai dari manasik haji, maka ingatlah kepada Allah, sebut-sebutlah Allah sebagaimana kalian menyebutkan nenek moyang kalian. Dahulu orang jahiliyah mereka bangga-banggakan nenek moyang mereka. Nenek moyang kami, kabilah kami, suku kami, mereka bangga. Maka Allah bilang, sebut-sebutlah Allah sebagaimana kalian menyebut nenek moyang kalian, au asyadda dzikra, atau lebih daripada itu. Perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Subhanallah, zikir sangat mudah. Antum berjalan bisa berzikir, antum berdiri bisa berzikir, antum duduk bisa berzikir, antum berbaring bisa berzikir. Coba, apa susahnya kita lagi santai, kita bilang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apa susahnya kita sambil nyetir, kita bilang astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah. Banyak sekali zikir ya. Ya, banyak sekali zikir. Allah sebutkan zikir bisa dengan berdiri, bisa dengan duduk, dan tidak harus berwudu, tidak harus berwudu. Bahkan zikir boleh dilakukan oleh wanita haid, boleh dilakukan oleh orang yang junub. Para ulamanya khilaf tentang kalau zikirnya Al-Quran. Selain Al-Quran boleh. Wanita haid zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah boleh. Orang junub zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Rabbi ghfirli wa tubu alayya innaka tawwabur rahim wala haula wala quwata illa billah boleh. Para ulamanya khilaf bagaimana kalau mereka membaca Al-Quran. Itu aja dikhilafkan. Bagaimana wanita haid baca Al-Quran? Yang pendapat yang lebih kuat boleh, tetapi tidak boleh nyentuh Al-Quran ya. Demikian juga bagaimana lelaki yang dalam kondisi junub, wanita dalam kondisi junub baca Al-Quran. Maka ini juga khilaf di kalangan para ulama yang sebaiknya dijauhi. Ya, orang dalam kondisi junub sebaiknya jangan baca Al-Quran, dia mandi junub baru kemudian dia baca Al-Quran. Adapun zikir yang lain, zikir pagi petang boleh. Zikir mutlak boleh. Ya. Jadi kita berusaha untuk termasuk dari ayat ini. Ayat ini menjelaskan di antara orang-orang yang penghuni surga yang dipuji oleh Allah, mereka mengingat Allah tatkala berjalan, tatkala duduk, tatkala berbaring, ya. Dan itu bisa kita lakukan. Ibu-ibu juga bisa melakukannya ya. Ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mungkin agak susah, harus kerja ke kantor, konsen dengan pekerjaan, harus ngetik, harus jadi operator, ya, waktu ya mungkin susah untuk sambil berzikir, susah. Ya. Tapi kalau ibu-ibu di rumah nggak ada kerjaan, ibu-ibu kan kurang kerjaan ibu-ibu ya. Makanya ya sudah kalau kurang kerjaan berzikirlah. Sambil masak bisa berzikir, ya. Sambil gendong anak bisa berzikir, sambil nyetrika. Oh itu semua kerjaan ya. Nyetrika kerjaan bukan kerjaan juga. Sambil nyetrika bisa berzikir. Banyak.
tidak mengganggu pekerjaan. Apa usahanya? Astaghfirullah, astaghfirullah. Enggak ada susahnya. Apa usahanya sambil tumis kangkung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa. Bisa. Jangan kemudian duduk, buka HP, mulai browsing. Browsing tas, browsing sepatu, browsing dompet, padahal duit tidak ada ya. Kalau sudah begitu yang gelisah suaminya. Ini istri saya mulai browsing tas ini. Aduh. Duit tidak ada ya. ATM yang pegang dia. Baik, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tentang urgensinya zikir. Allah menyuruh seorang untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Tidak lain karena seorang hamba diciptakan oleh Allah memang butuh kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, kebutuhan seorang hamba terhadap makanan, terhadap minuman, terhadap udara lebih kurang, lebih besar kebutuhannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah terbiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, kalau dia lalai, tidak mengingat Allah, dia gelisah. Karena selama ini dia merasakan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka karena mengingat Allah. Sudah terbiasa. Tatkala mereka lalai tidak mengingat Allah, lupa zikir pagi, lupa zikir petang, seperti ada yang hilang. Seperti ada yang hilang, hati mereka tidak tenang. Ya. Karena mereka sudah terbiasa dalam kebahagiaan. Baik. Demikian juga ya, Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang bermajelis, kemudian mereka tidak mengingat Allah, maka mereka akan menyesal pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, "Ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu minhu lam yadhkurullaha fihi." Tidaklah suatu kaum mereka duduk dalam suatu majlis, kemudian mereka pergi meninggalkan majlis tersebut, yang di mana dalam majlis tersebut mereka tidak menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, illa ka'annama tafarraqu an jifati himar, kecuali seakan-akan mereka baru saja pergi meninggalkan bangkai himar yang busuk. Wa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, dan mereka akan menyesal pada hari kiamat. Coba kita tanya pada diri kita. Majelis yang kita lakukan, kebanyakannya ada menyebut Allah atau tidak? Kita sering bermajelis ya. Kumpul ketemu ibu-ibu, bapak-bapak ketemu bapak-bapak, ngopi. Seringnya kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seringnya kita ngobrol ngalor ngidul ke sana ke sini. Ngobrol politik kayak, ngobrol ekonomi kah, ngobrol apa. Bukan dilarang, silakan, tapi di sela-sela itu jangan lupa astaghfirullah, la ilaha illallah, wallahu la haula wala quwata illa billah. Apa salahnya di tengah-tengah obrolan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pengaruhnya luar biasa. Kalau kita ketemu ibu misalnya, kumpul, kita ngobrol, ketawa ketiwi, bikin makanan, bikin kue, di tengah-tengah sambil ngobrol, ada yang satu subhanallah walhamdulillah wala akbar. Tatkala majelis kita dibumbui dengan zikir-zikir kepada Allah, maka insyaallah majelis tersebut berkah meskipun majelis duniawi. Sehingga orang mau gibah enggak jadi, orang mau ngerumpi enggak jadi. Tetapi majelis yang banyak yang terjadi, kalau udah kumpul ibu-ibu, kumpul bapak-bapak, tidak ada sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Akhirnya tidak terkontrol. Setan masuk dalam majelis tersebut, omongan tidak terkontrol, buang-buang waktu, ngalor ngidul, dan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat karena majelis kita lakukan, waktu terbuang, tidak ada disebut nama Allah di situ. Maka ya, di antara sunnah kalau kita kumpul, jangan lupa meskipun kumpulan duniawi, kita ketawa-ketawa enggak ada masalah, tapi jangan lupa di tengah-tengah harus ada mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kita terkontrol. Ya. Kita kumpul 5 orang, ada salah satu yang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, astaghfirullah, astaghfirullah. Ngomong, enggak ada masalah, ngomong. Astaghfirullah, astaghfirullah, sehingga ada yang mengontrol kita sehingga tidak terlepas dari kontrol. Di antara hadis ya yang menunjukkan tentang keutamaan zikir atau urgensinya zikir dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang amalan yang terbaik bagi kalian,
wa azkaha 'inda malikikum, dan amalan yang paling suci di sisi Rabb kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling mengangkat derajat kalian. Kalian sangat mudah dinaikkan derajatnya. Wa khairun lakum min infaqidz dzahabi wal wariq, dan lebih baik amalan tersebut daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairin lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan amalan tersebut lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka atau mereka yang memenggal leher kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Apakah amalan tersebut? Apa amalan tersebut? Lebih baik daripada berinfak emas dan perak, yang sangat suci di sisi Allah, yang paling mudah mengangkat derajat, lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menyepelekan zikir, ya. Jangan pernah menyepelekan zikir. Ini hadis luar biasa, ya. Menunjukkan tentang agungnya zikir. Karena banyak ibadah disyariatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Intinya ke zikir. Oleh karenanya, salat yang paling afdal adalah salat yang paling banyak mengingat Allah, salat yang paling khusyuk. Salat yang semakin jauh dari khusyuk, semakin sedikit pahalanya. Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk dalam salatnya. Kenapa? Dalam khusyuk tersebut dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan salat apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala salat tersebut kosong dari zikir kepada Allah, maka pahalanya semakin berkurang. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yansarifu min salati wa ma kutiba lahu illa nisfuha aw thuluthuha aw rubu'aha." Seorang selesai dari salatnya dan tidak dicatat baginya pahala kecuali hanya setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapan, sepersembilan, sepersepuluh. Kenapa? Karena khusyuknya bermasalah, salat tersebut kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti antum bisa baca, ya, tentang bagaimana pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara, ya, faedah utama dari mengingat atau berzikir kepada Allah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, coba antum lihat di halaman saya enggak tahu kalau di bahasa Indonesianya, ya. Tapi di bahasa Arabnya di halaman 17 dalam buku bahasa Arab, ya. Sebentar. Iya, ada di sini. Di halaman 15, di halaman 15 jilid pertama, ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Wabil Shayyib, ya, menyebutkan sekitar 100 faedah zikir, sekitar 100 faedah zikir. Saking banyaknya faedah zikir sampai dikumpulkan seratusan faedah zikir. Dan banyaknya faedah ini menunjukkan akan agungnya zikir, agungnya ibadah zikir. Kemudian beliau berkata, "Famin fawaidi zikir," di antara faedah-faedah zikir, annahu yatrudu syaitan wa yuqmi'uhu wa yaksiruhu, yaitu zikir bisa menolak syaitan, kemudian membungkamnya dan mematahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang lalai dari berzikir kepada Allah, kami kuasakan atasnya syaitan dan syaitan tersebut menjadi pendamping baginya. Allah juga berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun."
Sungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa dengan was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka ingat kesalahan-kesalahannya. Jadi di antara faedah yang sangat penting dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari syaitan. Dan ini yang sangat kita butuhkan di zaman sekarang ini, tatkala kita berinteraksi dengan namanya medsos, dengan namanya HP. Ya, godaan syaitan sangat banyak. Tidak seorang memegang HP kecuali dia tergoda oleh syaitan. Ya, justru HP-nya terkadang itulah syaitan ya. Ya. Saya sering sampaikan kalau zaman dahulu orang ingin selamat dari godaan syaitan, sudah jangan keluar rumah, di rumah saja. Di rumah saja, enggak usah keluar rumah, tidak ada syaitan menggoda. Tetapi sekarang orang dalam rumah pun syaitan datang dari mana-mana. Dia kumpulkan syaitan dari seluruh dunia dalam HP-nya. Mau syaitan Amerika, mau syaitan Cina, mau syaitan Korea, banyak ya. Termasuk syaitan Tangerang, banyak ya. Kumpul semua di HP-nya, tinggal dia pilih syaitan mana yang mau dia lihat. Luar biasa sekarang, fitnah yang luar biasa. Dia bisa bermaksiat dengan HP-nya, dia bisa berkelana, ya. Kemudian pergi kemana-mana, ya, berfantasi dengan HP-nya. Maka di antara hal yang membuat dia selamat dari itu semua, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang lalai, maka Allah akan kirimkan syaitan dan syaitan menjadi temannya dan terus membawa dia, membisikkannya untuk terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, ya. Lihat halaman 17, ya. Falau lam yakun fi dzikri illa hadhihi al-khaslatul wahidah lakana haqiqan bil abdi an la yaftura lisanuhu min dzikrillah taala. Kalau bukan karena zikir, seandainya zikir tidak punya faedah kecuali satu ini saja, yaitu zikir menolak syaitan, maka hendaknya seorang hamba tidak pernah lalai, tidak pernah capek dari membasahi lisannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yazala lahijan bi dzikrihi, dan senantiasa ya bersuarakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yuhrizu nafsahu min aduwwi illa bi dzikr, karena dia tidak bisa menjaga dirinya dari musuhnya syaitan kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yadkhulu alaihi al-aduwwu illa min babil ghaflah, dan syaitan tidak bisa masuk kepadanya, menggodanya kecuali dia lalai dari berzikir. Fahuwa yarsuduhu, setan selalu mengintainya, selalu mengawasinya. Ini orang lagi zikir, setan enggak berani dekat, tapi setan tengok terus ya. Setan Amerika, setan Korea, nungguin terus, ngeliatin. Fa idza ghafala, kalau dia lalai, wasaba alaihi waftarasahu, maka dia pun menerkamnya, kemudian ya menyantapnya. Wa idza dzakarallaha ta'ala in khanasa adullah wa tasagar wa anqama, kalau dia berzikir kepada Allah, maka dia pun kabur setan tersebut, menjadi kecil dan dia pun terbungkamkan. Ya, begitulah setan. Oleh karenanya, hadirin dan hadirat yang subhanahu wa ta'ala, saya katakan faedah zikir yang sangat banyak, bahkan 100 faedah, tapi di antara faedah yang sangat utama kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah mengusir syaitan, dan kita sangat butuh dengan faedah tersebut. Ya akhi, banyak sekali permasalahan yang kita hadapi, permasalahan rumah tangga, suami dengan istri. Kenapa kita kurang ingat sama Allah Subhanahu wa taala? Masing-masing sibuk dengan HP-nya, masing-masing sibuk dengan TV-nya, masing-masing sibuk dengan sinetronnya. Hanya ribut, suami istri ribut, tidak saling memahami, suudzon melulu, tuduhan yang tidak-tidak, sama anak tidak diperhatikan. Anak nangis-nangis sudah kasih game biar diam ya, Masya Allah. Akhirnya apa? Banyak masalah. Setan datang menggoda, setan masuk dalam rumah, setan betah tinggal di rumah kita. Kenapa rumah tidak diisi dengan zikrullah? Ya. Oleh karenanya di antara keutamaan zikir yang utama adalah mengusir syaitan. Taib. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pada halaman-halaman berikutnya ya menyebutkan faedah-faedah zikir ya. Kita akan baca sebagiannya, tentunya tidak seluruhnya, karena buku ini sangat tebal, bahkan 2 jilid. Kita menyampaikan saja sebagian-sebagian dari faedah-faedah zikir ya. Baik.
Famin fawaidi dzikrillahil azimah, di antara keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu yajlibu liqalbi dzakiril farah was surur war rahah. Bahwasanya orang yang suka berzikir kepada Allah, hatinya gembira, hatinya riang, hatinya tentram. Yurithul qalba sukuna wat tuma'nina. Hati menjadi tenang dan tentram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang karena mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Wa makna qauli ta'ala, dan firman Allah makna dari tatma'innul qulub, hati menjadi tenang, ay yazulu ma fiha min qalaqin aw ittirabin. Hilang dari hati kegelisahan dan gundah gulana. Wa yakunu fiha badala dzalik al-unsu wal farahu war rahah. Gundah gulana hilang, kegelisahan hilang, berganti dengan ketentraman, ketenangan dan kenyamanan. Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dan ini benar ya. Ibu-ibu yang mungkin gelisah ya, mungkin stres ya, mungkin banyak pikiran ya. Coba sengajakan diri untuk berzikir. Mungkin pertama berat. Mau berzikir astagfirullah 100 kali pagi hari, astagfirullah 100 kali sore hari. Kalau tidak biasa memang berat. Seakan-akan kita berzikir buang-buang waktu. Tapi kalau lihat HP tidak buang-buang waktu. Kalau nonton sinetron tidak buang-buang waktu. Untuk zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 kali kayaknya kok lama banget ya. Padahal cuma makan waktu sedikit. Justru disitulah kebahagiaan kita. Justru disitulah ketenangan kita. Apalagi kita tahu bahwasanya hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Siapa yang tidak diuji di antara kita? Semuanya diuji. Mau ustaz, bukan ustaz, mau laki-laki, mau perempuan, nenek-nenek, anak muda, semuanya diuji. Dan kalau kita tidak kuat menghadapi ujian tersebut, kita menjadi gelisah, menjadi tidak tentram. Di antara hal yang buat kita tentram, apapun di hadapan kita, ingat Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Ya akhi, kita banyak buang-buang waktu ya. Saya bilang zaman ini kita buang-buang waktu. Coba kalau kita duduk sebentar kita baca subhanallah bihamdi 100 kali coba. Akan dihapuskan seluruh dosa-dosa. Luar biasa. Ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ahabul kalam ila Allah. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah. 4 perkara yang tadi saya sebutkan. Nabi SAW mengatakan kalimatani habibatani ila rahmani. Thaqilatani fil mizani khafifatani ala lisani. 2 perkataan yang ringan di lisan, kata Nabi, ringan di lisan, namun dicintai oleh Allah, berat di timbangan. Subhanallah bihamdi subhanal azim. Apa susahnya kita ucapkan demikian? Nabi mengatakan alhamdulillah wa subhanallah tamla'ani atau tamla'ul mizan atau tamla'ani ma baina samai wal ard. Sungguhnya subhanallah alhamdulillah akan memberatkan timbangan kebajikan pada hari kiamat kelak, atau memenuhi antara langit dan bumi, pahalanya besar. Apa susahnya? Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita terkadang lebih suka diem, ngelamun. Islam tidak suka ente ngelamun, paham? Ente jangan diam. Mengamati, bengong, enggak ada kerjaan. Apa susahnya ente? Astaghfirullah, astaghfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Jangan ente ngelamun ya. Ibu-ibu suka ngelamun itu. Apalagi kalau tanggal tua. Jangan suka ngelamun. Ibu-ibu itu subhanallah, saya bilang ibu-ibu itu banyak kurang kerjaan ya. Kerjaannya kurang di rumah ya. Apalagi kalau anak-anak sudah besar, anak-anak sudah pada keluarga sendiri, sudah punya anak sendiri, sudah punya rumah sendiri. Bapak kerja di kantor, ibu-ibu ngapain di rumah coba? Ngapain? Ngurus cucu. Ya, kasihan juga ya. Ya, waktu yang banyak jangan dibuang-buang. Jangan ngelamun. Baca Quran. Waktu jangan dibuang-buang. Kalau capek baca Quran, zikir. Ada waktu duha. Dan itu alhamdulillah Allah membuat, mensyariatkan ibadah yang variatif. Karena memang kita tidak seperti malaikat. Malaikat kalau sudah beribadah kepada Allah, la yas'amun, tidak pernah bosan. Malaikat kalau sudah beribadah kepada Allah, la yafturun, tidak pernah lalai, tidak pernah letih. Kita letih, kita bosan. Baca Quran terus kita enggak kuat, kecuali orang-orang iman yang tinggi. Zikir terus, astagfirullah, 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 kita juga capek. Perlu variasi. Makanya ibadah ada variasi. Ada sholat duha, ada baca Quran, ada zikir, bersilaturahmi, telepon orang tua, berkhidmah kepada suami, ngurusi anak, semuanya pahala. Jangan sampai sedetik pun pergi tanpa ada
pahala. Kalau enggak kita ngobrol dengan orang dengan kata-kata yang baik. Kata Nabi SAW, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, kata-kata yang baik sedekah. Jangan kita ngelamun, jangan kita masuk dalam dunia maya, ngabisin waktu, jadi kita begini terus ya. Scroll ke atas, scroll ke bawah. Ya. Kalau ada judulnya, kita malah pencet, kita zoom, besarin ya. Akhirnya waktu tidak terasa, sekali kita scrolling YouTube, sekali kita scrolling Facebook setengah jam, 1 jam. Sehari bisa murojaah 3 kali, bayangkan. Pagi setengah jam, siang setengah jam, sore setengah jam, sebelum tidur 45 menit. Habis waktu. Ini semua akan masuk dalam catatan hisab kita. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita komentari. Bayangkan kalau satu hari kita duduk scrolling, searching, ya 1 jam saja. Yang kita lihat banyak, yang kita, aduh bagaimana. Coba kalau itu semua kita isi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Coba kita bilang, astaghfirullah 100 kali. Saya rasa enggak sampai 5 menit. Berapa menit sudah selesai? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Cuma kita malas. Waktu kita terbuang-buang. Ya. Oleh karenanya kalau Anda ingin ya hati tentram, maka banyak berzikir. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Adzikru lil qalbi mithlul ma'i lis samak." Zikir untuk hati seperti air untuk ikan. Fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqal ma'? Bagaimana kondisi ikan kalau dia terpisah dari air? Tentu gelisah. Tentu ya meronta. Ya. Kenapa tidak ada air? Bagi orang yang terbiasa berzikir, dia tidak berzikir, dia merasa susah. Merasa susah hatinya. Ya. Oleh karenanya para wanita yang mereka rajin beribadah, kalau mereka sudah haid, terkadang mereka gelisah, pingin lagi apa? Pingin lagi berzikir, karena ada libur, tidak sholat. Ya. Padahal mereka rindu untuk sholat. Mereka ingin menunggu kapan suci lagi, untuk bisa segera sholat. Bukan kalau haid langsung bergembira, alhamdulillah libur ya. Liburan seminggu, tidak sholat. Ya, orang yang terbiasa berzikir, kalau dia tinggalkan zikir, dia merasa gelisah. Orang yang biasa sholat malam, seandainya dia tidak sholat malam, maka dia bangun di subuh hari dalam kondisi ada yang kurang. Ada sesuatu yang hilang. Orang yang terbiasa tiap hari baca Al-Quran, satu hari lewat tidak baca Quran, dia ada kegelisahan. Ada seakan-akan kebahagiaan yang dicabut dari hatinya. Ini tidak bisa dirasakan kecuali orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya orang yang bermaksiat, kalau dia tidak bermaksiat, dia gelisah. Syaitan ingin dia maksiat. Dia menenangkan hatinya dengan kemaksiatan sesaat, setelah itu kemudian gelisah lagi hatinya. Dan demikianlah para pelaku maksiat. Dapat kelezatan sesaat, setelah itu hatinya gelap. Adapun orang yang berzikir dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keistimewaan zikir adalah mendatangkan kebahagiaan. Di antara faedah zikir, annahu yahutul khataaya wa yudhibuha, bahwasanya zikir menghilangkan dosa-dosa. Wa yunjiz dzakira min adzabillah, dan orang yang berzikir selamat dari azab Allah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma amila adamiyun amalan qat anjalahu min adzabillahi min dzikrillah taala." Tidaklah seorang hamba mengamalkan suatu amalan yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin mudah selamat dari neraka, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah zikir, annahu yatarattab alaihi minal ata' was thawab wal fadl ma la yatarattab ala ghairi minal a'mal. Bahwasanya dengan zikir mendatangkan karunia, pahala yang besar yang tidak didapatkan dari amal-amal yang lain, ma'annahu aisarul ibadat, padahal dia adalah ibadah yang paling ringan. Ini yang jadi masalah di sini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini sebagaimana perkataan Syekh Abdul Razak. Zikir ibadah yang paling ringan, paling mudah, pahalanya paling besar, tapi orang tidak melakukannya. Itu yang repot. Kalau suruh haji orang tidak lakukan, yang berat, haji berat, kumpulin duit, harus berangkat. Umrah semua orang tidak bisa melakukan, yang berat. Salat malam tidak semua orang bisa melakukannya karena berat. Tapi kalau zikir, apa susahnya? Antum pulang dari pengajian naik motor, zikir apa susahnya? Apa susahnya? Antum jalan berzikir, apa susahnya?
Ya akhi, kita ini umur pendek, sebentar lagi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita habis tidak ada manfaatnya. Jalan bengang-bengong, lihat sana, lihat sini, ya. Ngapain? Ya sudah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa susahnya? Maka saya bilang ikhwan dan akhwat, jangan terlalu banyak interaksi dengan orang. Jangan terlalu banyak teman. Saya bukan melarang berteman, tapi batasi karena kita tahu diri, kita ini kalau sudah berteman, habis waktu kita buat ngobrol, terkadang obrolan kita tidak terkontrol. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, zur gibban tasdad hubban. Kunjungi sesekali, maka akan semakin menambah kecintaan. Teman yang baik tidak harus kita ketemu tiap hari, kecuali ada urusan dakwah. Saya punya sebagian teman yang saya telepon tiap hari, urusan dakwah. Adapun teman ketawa ketiwi, tidak setiap hari saya ketemu dengan dia. Saya punya waktu sibuk, dia juga punya kesibukan. Ngapain saya ganggu kesibukannya? Dan kita saling mencintai, ketemu sesekali, nanti rindu lagi. Adapun ketemu tiap hari, habisin waktu. Tidak berzikir kepada Allah. Al-Quran tidak dibaca. Maka kurangi pertemanan. Ibu-ibu yang temannya banyak, kurangi. Yang grupnya banyak, left. Ya. Grup terlalu banyak. Grup kecantikan, grup diet, grup apa, grup anti poligami, grup macam. Banyak sekali grup. Tinggalkan semua itu. Ya. Grup 1, 2, 3 cukup. Ya. Jangan banyak-banyak. Ya. Karena waktu kita habis, tidak terasa waktu kita berkurang. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan, saya heran kepada orang yang senang-senang menari-menari tatkala hari ulang tahun. Dia tidak tahu bahwasanya umurnya semakin habis. Coba kalau dia tahu di Lauhil Mahfuz umurnya cuma 55. Kemudian dia ulang tahun 53. Masa dia ketawa-ketawa? Padahal tinggal 2 tahun lagi dia tewas ya. Ya, waktu kita semakin habis. Kita muraja ingat, coba kita kembali. Waktu kita apa yang sudah kita buat untuk kita di kemudian hari. Kita ini sudah apa yang sudah kita lakukan? Ya. Sudahkah kita berbakti sama orang tua? Sudahkah kita baca Quran berkhatam-khatam berkali-kali? Sudahkah kita berzikir? Sudahkah kita bersedekah? Sudahkah kita membantu anak yatim? Sudahkah kita membantu para janda, janda tua, janda muda? Waktu kita terbuang-buang entah kemana. Apalagi yang baru-baru hijrah, puluhan tahun dalam kemaksiatan, kemudian sudah baru hijrah. Jangan buang-buang waktu. Sedikit itu benar-benar diefektifkan. Jangan sampai ada waktu yang lewat tidak bermanfaat. Kalau kita punya teman yang buat waktu kita terbuang-buang, tinggalkan teman tersebut. Ini teman bikin masalah. Ini teman buang-buang umur saya. Kita lihat betapa banyak godaan di YouTube. Orang-orang sekarang YouTuber bikin klip-klip yang buang-buang waktu kita. Satu penampilannya kacau, bajunya kacau, rambutnya amburadul, pengikutnya jutaan, kemudian kita klip, kita nonton. Subhanallah. Apa isinya? Enggak ada. Menambah iman enggak ada, bahkan mengurangi iman. Kita ikut nonton juga. Saya pernah ingin tahu, saya putar. Saya menyesal putar itu. Saya ingin tahu ini kayak apa sih kok viewernya, subscribersnya sampai jutaan. Aduh. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Zikir aisarul ibadat, ibadat yang paling mudah, yang paling ringan. Pengisi kekosongan waktu yang paling tepat adalah berzikir. Saya bilang kalau kita punya hafalan Quran, memang paling bagus baca Quran. Tapi kan saya tahu kita tidak punya baca hafalan Quran. Bapak ibu-ibu hafalannya sedikit ya. Coba saya ingin tahu, yang bapak dan ibu yang hafal juz amma coba angkat tangan. Saya ingin tahu. Coba angkat tangan yang hafal juz amma. 1, 2. Ibu-ibu, jangan bilang takut ria. Ini enggak perlu ria, cuma juz amma kok ria-ria segala ya. Coba, yang saya ingin tahu aja. Enggak ada, sedikit. 1% pun enggak ada. Kalau ibu-ibu punya hafalan Quran enak, sambil goreng bisa baca Quran ya. Sambil jalan bisa baca. Tapi kalau enggak punya hafalan Quran, ada zikir yang lain. Semua pasti hafal. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, subhanallah bihamdi, subhanal azim. Siapa yang tidak hafal? Semuanya hafal, mudah. Ya. Jadi saya bilang zikir adalah ibadah yang paling mudah dikerjakan berdiri, duduk, jalan,
waktu kosong mudah terisi dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi haid, dalam kondisi junub, semuanya bisa kita gunakan untuk apa? Berzikir. Terus alasan apa kita tidak berzikir? Alasan apa kita tidak berzikir? Waktu kita terbuang-buang, sementara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalam satu hadis, bayangkan Abu Hurairah, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, perhatikan, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang saya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Dia ucapkan 100 kali. Coba butuh waktu berapa? La ilaha illallah wahdahu la syarika, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Antum juga kalau zikir santai aja, jangan cepat-cepat ya. Lalu syarika masih jangan, santai aja. La ilaha illallah wahdahu la syarika, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama kalau antum habis zikir setelah salat, nikmati. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tenang. Jangan subhanallah, 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 bar, jangan. Santai. Nikmati zikir tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sambil dihayati maknanya. La ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau baca 100 kali sehari, ente bisa cicil. Setiap habis salat 5 waktu 20 misalnya. Atau 10 sudah 50. Nanti pagi cicil 25, sore cicil 25. 50 bebas. Yang penting 100 kali dalam sehari. Apa pahalanya? Kanat lahu adla ashri riqab, seperti dia membebaskan, memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapuskan darinya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu, maka pada hari itu dia dilindungi dari syaitan. Dzalika hatta yumsi, sampai sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu, dan tidak ada seorang pun yang datang lebih baik daripada dia kecuali seorang yang beramal lebih banyak daripada ini. Artinya dia beramal, dia zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir lebih dari 100 kali. 1000 kali, 2000 kali, 100, 200. Tapi paling tidak kita berusaha 100 kali dalam sehari. Ya. Lihat dalam Sahihain juga, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahar." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi sehari 100 kali, akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ya akhi, kita butuh sekali dengan zikir seperti ini. Kita ni maksiat mata sudah banyak sekali, tidak bisa kita hindari. Maksiat mata, maksiat pendengaran. Saya sudah bilang, barang siapa yang punya akun Facebook, yang punya akun Instagram, pasti dia bermaksiat. Pasti. 100,100%. Pasti. Enggak mungkin dia enggak bermaksiat. Pasti dia melihat aurat wanita terbuka. Pasti. Pasti. Oleh karena kita butuh dengan zikir-zikir yang menghapuskan dosa-dosa kita. Di antaranya mudah. Subhanallah bihamdi. 100 kali. Apa sunyi? Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Tidak sampai 5 menit selesai. Kata Nabi SAW, perhatikan faedah zikir. Subhanallah walhamdulillah la an aqul. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Lebih aku sukai daripada dunia ini yang matahari terbit di atasnya. Nabi mengatakan, isi dunia ini lebih aku milih mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar daripada isi dunia ini. Ini omongan bukan omongan kosong, karena ada pahalanya di surga nanti yang pahalanya lebih baik daripada seluruh isi dunia. Di antara faedah zikir, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, annahu girasul jannah, dia adalah tanaman surga. Ya, sebagaimana datang dalam hadis bahwasanya surga itu qi'an, yaitu tanah yang lapang, yang datar. Wa hiya thayyibatu turbah, tanahnya baik. Azbatul ma, airnya segar. Girasuha zikrullah, dan tanamannya adalah zikir kepada Allah. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, laqitu lailata usriya bi Ibrahim al-Khalil. Kata Nabi, ketika itu Isra Mi'raj, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala, maka Ibrahim berkata, ya Muhammad, kata Ibrahim alaihissalam, wahai Muhammad, akri ummataka minni salam, sampaikanlah salam dariku kepada umatmu. Nabi Ibrahim kirim salam buat kita.
Wa akhbirhum, Nabi Ibrahim perhatian sama kita, sampaikan kepada umat wahai Muhammad, annal jannata thayyibatut turbah, bahwasanya surga itu tanahnya baik, wa azbatul ma, airnya segar, wa annaha qi'an, bahwasanya adalah tanah yang datar luas, wa anna ghirasaha, adapun tanamannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Antum kalau masuk surga, antum banyak mengucapkan ini, antum dapati taman antum semakin indah karena tanamannya semakin banyak dengan zikir antum. Semakin antum banyak berzikir, semakin indah surga antum kalau antum masuk di dalamnya. Tanam-tanaman, buah-buahan, bunga-bungaan dan keindahan yang begitu banyak. Kata Nabi SAW, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi. Barang saya mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Ditanamkan bagi dia korma di surga. Tentu korma tidak sama dengan korma di dunia. Tapi artinya surganya semakin berisi dengan penuh keindahan jika seorang semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau banyak sekali menyebutkan faedah-faedah zikir, ya. Orang yang banyak berzikir, dia jauh dari kemunafikan. Dan orang yang berat berzikir, ada tanda-tanda kemunafikan. Saya ulangi, orang yang gampang berzikir, menunjukkan dia jauh dari kemunafikan. Orang yang berat untuk berzikir, menunjukkan ada masalah dalam hatinya. Oleh karenanya, ya, Syekh Abdul Razak berkata, "Falihada min alamatin nifaq." Oleh karenanya di antara tanda-tanda kemunafikan qillatu dzikrillah, yaitu kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah berfirman tentang orang-orang munafik, kata Allah, "Wala yadhkurunallaha illa qalila." Dan mereka tidak menyebut-nyebut Allah kecuali hanya sedikit. Nah, kita tahu diri. Coba kita renungkan Bapak Ibu-ibu, kita ini setiap hari baca Quran berapa halaman? Jangan Bapak Ibu mengatakan, saya sibuk Ustaz. Sibuk apa coba? Sibuk browsing. Sibuk apa? Hah? Kalau nonton berita tidak sibuk. Browsing tas tidak sibuk. Melihat akun orang tidak sibuk. Ya. Lihat berita artis tidak sibuk. Kemudian baca Quran sibuk. Ya. Saya tidak bicara tentang antum, saya bicara tentang diri saya sendiri. Kita habis waktu untuk lihat macam-macam seperti itu. Saya alhamdulillah. Saya sudah tidak punya akun Facebook, saya tidak punya lagi, ya. Saya tidak punya akun Instagram, saya tidak punya. Karena kalau saya punya, saya gatal ingin lihat macam-macam. Ya. Biar admin saya aja yang punya, ya. Biar dia yang susah, ya. Dulu waktu saya punya akun Firanda Andirjah, teman banyak, Masya Allah. Teman banyak sekali, sampai 5.000. Sampai bikin akun kedua supaya dapat 5.000 yang lain. Orang tanya, orang kirim message macam-macam. Ustaz, saya teman antum Ustaz. Di mana? Di Facebook, Masya Allah. Itu pun saya tidak punya akun Facebook dengan nama Firanda Andirjah. Terkadang saya pun lihat-lihat, ingin tahu. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ini, ya, banyak masih sifat kemunafikan dalam hati kita, ya. Banyak masih sifat kemunafikan dalam hati kita. Di antara ciri sifat munafik tersebut, kita jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak perlu kita majukan dalih di hadapan Allah. Allah Maha tahu. Kita ini tidak mau berzikir karena kemunafikan atau sok sibuk, ya. Allah Maha tahu. Oleh karenanya seorang berusaha, kalau dia melihat dirinya malas berzikir, maka hendaknya dia sadar bahwasanya hatinya sedang sakit. Baik. Banyak sekali, ya, nanti antum baca sendiri tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Syekh Abdul Razak sebutin terus, ya, keutamaan zikir. Tapi saya ingin loncat pada pembahasan min adabi zikir, adab-adab zikir. Tolong dibuka halaman berapa?
halaman 71. Min adabi dzikir, di antara adab-adab zikir. Perhatikan, ini penting, kita harus tahu bagaimana adab kita berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal." Ya. Sebutlah nama Rabbmu pada dirimu. Tadarruan dengan penuh ketundukan, wa khifah dengan suara yang perlahan, dunal jahri dengan tidak mengeraskan suara. Minal qawli bil ghuduwi wal asal, di pagi hari dan di petang hari. Wala takun minal ghafilin. Dan janganlah kau termasuk orang-orang yang lalai. Ayat ini surat Al-A'raf ayat 205 menunjukkan beberapa adab. Di antaranya yang pertama bahwasanya an yakuna dzikru fi nafsihi. Zikir untuk sendiri. Karena seorang yang berzikir dengan pelan itu menunjukkan dia lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih jauh daripada riya. Dan lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Waktu dia berzikir, subhanallah, alhamdulillah, dia tahu Allah Maha mendengar. Makanya ketika para sahabat berzikir dengan suara yang lantang, maka Nabi berkata, "Ya ayuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban." Wahai manusia sekalian, rendahkanlah suara kalian. Sungguhnya kalian tidak sedang menyeru yang tuli dan yang gaib. Allah Maha mendengar dan Allah Maha hadir. Nabi tegur mereka karena mereka berzikir dengan suara yang keras. Nah, zikir ada dua. Ada zikir yang memang disyariatkan untuk dikeraskan. Contohnya azan. Azan kalau pelan-pelan enggak ada yang datang ya. Azan memang disyariatkan untuk dikeraskan. Contohnya bertakbir tatkala Idul Fitri, Idul Adha memang disyariatkan untuk dikeraskan. Contohnya tatkala umrah dan haji, labbaik Allahumma labbaik, memang disyariatkan untuk dikeraskan. Adapun selain dari itu, maka kita disuruh untuk berzikir dengan perlahan. Tidak usah teriak-teriak, astagfirullah, astagfirullah, enggak usah. Astagfirullah. Didengar, orang di sekitar kita bisa dengar. Tapi tidak usah orang jauh-jauh dengar. Astagfirullah, astagfirullah. Kira-kira demikian. Tidak usah, astagfirullah, astagfirullah, enggak usah. Biasa aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu. Ya. Jadi itu sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Allah. Kata para ulama, itu menunjukkan lebih ikhlas. Kita tidak sedang riak. Biar orang tahu. Kalau orang tahu enggak ada masalah, tapi kita tidak bertujuan untuk demikian. Kemudian di antaranya juga lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya dilakukan dengan merendahkan diri, yaitu menghinakan diri dan tunduk serta mengakui kekurangan agar terwujudkan padanya kehinaan peribadatan dan lebur dalam keagungan rububiyah. Jadi yang kedua, kalau berzikir dengan tawadhu. Ya. Jadi maksud dengan tawadhu apa? Kita beristighfar benar-benar kita menghayati astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Contohnya, la haula wala quwata illa billah. Benar-benar kita menghayati, sungguh tidak ada daya dan upaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita menghayati. Alhamdulillah, dengan ketundukan ya Allah kita akui seluruh nikmat yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita nikmati zikir tersebut, kita renungkan, pahami maknanya sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah tadarruan, yaitu dengan tadarru, dengan merendahkan diri tatkala kita berzikir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa khifah, dengan rasa takut, tadarru dengan rasa takut. Ya. An yakuna ala wajhil khifah ay al khauf min al muakhadha ala taqsir fil amal wal khasyati min ar rad. Tatkala kita berzikir timbul rasa takut dalam diri kita karena kita tahu kita kurang dalam beramal. Amal kita tidak sempurna. Kita khawatir zikir kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir zikir kita tidak diterima, tidak ada pahalanya. Maka kita berzikir dengan khifah, dengan takut. Kemudian ada berikutnya wadunal jahri, yaitu tidak keras-keras. Sama tadi. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Masuk dalam hati, ingat dalam diri kita dan kita tidak keras-keras. Ya, di sini Allah larang kita berzikir dengan keras-keras sebagaimana tadi sudah kita isyaratkan. Kemudian bil ghudwi wal asal, di antara waktu yang paling afdal untuk berzikir pagi dan petang. Kenapa kata para ulama? Karena waktu pagi dan petang adalah waktu yang memang kita bisa fokus untuk mengingat Allah. Kita pagi-pagi belum berangkat kerja, habis sholat subuh, ada waktu lapang, duduk berzikir.
Habis sholat subuh, duduk berzikir. Mau baca Quran mau bertasbih, mau bertakbir, mau bertahlil. Demikian juga sore hari tatkala pulang dari kerja. Siang, dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai jam 4 sibuk kerja. Jam 4, setengah 5 meninggalkan kantor, sudah lapang semuanya. Saatnya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 8 jam saya habiskan buat dunia, sekarang saya butuh setengah jam untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencarger iman saya. Oleh karenanya Allah mengkhususkan waktu pagi dan petang untuk banyak berzikir, itu waktu yang spesial. Karena itulah waktu kita bisa fokus ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa berzikir di waktu tersebut. Wala takum minal ghafilin, adab yang terakhir, jangan sampai lalai. Maksudnya waktu berzikir jangan pikiran kemana-mana. Benar-benar fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah adab-adab zikir yang disebutkan dalam ayat ini. Saya ulangi, yang pertama adalah berzikir dalam jiwa, ya. Kemudian yang kedua dengan merendahkan diri, yang ketiga dengan rasa takut, yang keempat ya adalah dengan tidak mengeraskan suara, yang kelima di pagi dan di petang hari, yang keenam yaitu di antaranya jangan menjadi orang yang lalai. Ini saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang pandai berzikir dan tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah bisa menjadikan waktu kita bermanfaat, diisi dengan hal-hal yang positif yang menjadi bekal kita di akhirat kelak nanti. Ustaz, saya sering kali gelisah karena saya belum bisa membayar hutang riba. Apakah kegelisahan ini dapat ditekankan dengan zikir? Mohon pencerahannya. Iya, seorang berusaha ya membayar hutangnya agar ribanya tidak semakin bertambah, ya, dan dia dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya, ya, terus berdoa kepada Allah, terus berzikir kepada Allah, ya, dengan banyak istighfar akan banyak Allah kasih kemudahan. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah pasti ada solusinya. Ya, kalau ada masalah, tidak ada solusinya, kita khawatirkan itu karena kurang ketakwaan kita. Ustaz, apakah wanita haid baca Al-Quran terjemahan juga tidak menyentuh? Enggak. Kalau ternyata Al-Quran tersebut terjemahan, maka kita boleh sentuh bagian tulisan Indonesianya, karena itu bukan apa? Bukan Quran, ya, bukan Quran. Apalagi kalau terjemahannya lebih banyak daripada ayat-ayat Al-Qur'annya, ya. Ya, tetapi lebih baik kita pakai kaos tangan, ya, atau kita membuka dengan pena atau dengan lidi, buka Al-Qur'an tersebut, itu lebih hati-hati. Ustaz, selain berdoa, adakah zikir khusus untuk anak-anak agar soleh dan solehah? Alhamdulillah, kita bisa berdoa dengan doa-doa yang diucapkan oleh para anbiya, para nabi, seperti Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Seperti juga doa para anbiya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Rabbku jadikanlah anak-anakku penegak salat, ya. Jadikanlah diriku dan anak-anakku penegak salat. Atau kita berdoa dengan bahasa Indonesia, di malam hari kita bangun malam, kita memuji Allah, menyanjungnya, kita bersolawat, kemudian kita berdoa dengan bahasa Indonesia, tidak jadi masalah. Ustaz, zikir mutlak setiap aktivitas asal di mulut saja, kadang tidak meresapi artinya, apakah juga dinilai ibadah? Iya, seorang berzikir terkadang dia lalai, ya, cuma zikir di mulut tetap dapat ibadah, tetap dapat pahala, tetapi yang lebih afdal yang disertai dengan apa? Hati. Ya, seorang berusaha, ya, terkadang dia zikir kemudian dia ada aktivitas terlalaikan, enggak apa-apa, tetap dia dapat pahala. Tapi begitu dia sadar, segera meresapi kembali apa yang dia ucapkan. Ustaz, banyak keutamaan qiyamul lail, di antaranya doanya akan diijabah dan juga dosa diampuni. Bagaimana jika salatnya tidak khusyuk? Apakah juga dapat keutamaan tersebut? Pokoknya salat saja. Khusyuk enggak khusyuk tetap aja apa? Salat, ya. Jangan sampai jadi alasan, "Oh, saya enggak khusyuk, mending saya enggak usah salat." Lebih parah lagi, ya. Sudah, antum salat belajar khusyuk. Masalah khusyuk dan khusyuk itu masalah yang
kita usahakan. Kalau Allah tahu kita berusaha khusyuk, ternyata kita enggak bisa khusyuk, Allah akan kasih uzur. Yang penting kita berusaha untuk khusyuk. Ustaz, apakah ada zikir khusus siang dan malam? Yang ada zikir pagi dan apa? Petang. Dan sebagian zikir petang diucapkan di malam hari, boleh, tidak jadi masalah. Adapun di lain waktu selain daripada waktu itu, maka zikirnya mutlak, mau baca Quran, mau bersolawat, mau istighfar, alhamdulillah ya. Ustaz, apakah ada dalil berdoa secara berjamaah? Kita masing-masing punya kebutuhan sendiri-sendiri. Ada yang berdoa, sebagian mengaminkan juga boleh, enggak ada masalah ya. Tapi bukan rutinitas yang dikerjakan oleh Nabi. Ya, kebanyakan yang diajarkan oleh Nabi adalah doa sendiri-sendiri. Tetapi sesekali seorang berdoa yang lain mengaminkan maka tidak mengapa ya. Tapi itu bukan suatu rutinitas yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah berdoa wajib bagi setiap muslim? Hukumnya wajib ya. Apa hukumnya orang tidak mau berdoa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab minhu." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah marah kepadanya. Seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya tentang baca Al-Qur'an tatkala haid. Ini ada khilaf tentang hukum membaca Al-Qur'an tatkala haid. Khilafnya kuat. Tetapi yang saya kuatkan bahwasanya yang saya lebih condong pada pendapat tersebut adalah wanita haid boleh baca Al-Quran, tetapi jangan dipegang Al-Quran tersebut. Ya. Ustaz, apa hukum seorang Muslim bekerja pada orang kafir? Enggak ada masalah. Muamalah dengan non Muslim tidak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah. Jual beli, Nabi SAW juga jual beli dengan orang Yahudi. Bahkan Nabi pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi, ya. Dagang dengan non muslim tidak jadi masalah, ya. Apa hukum jadi imam masjid dan digaji, tapi kita tidak mengharapkan gaji tersebut? Nah, apa ini bagus ya. Seorang tidak berharap tapi dikasih. Kalau dikasih hadiah terima, enggak ada masalah. Dalam rangka untuk memudahkan aktivitas kita. Kalau kita punya pemasukan, kita bisa ngurus anak, ngurus istri, sehingga kita bisa konsen jadi imam, bisa konsen untuk berdakwah, enggak ada masalah. Ya. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Ustaz, terkadang saya tidak sempat zikir pagi setelah sholat subuh, karena harus menyiapkan sarapan keluarga, anak dan suami. Apakah boleh saya lakukan tatkala sholat duha? Boleh. Jadi zikir pagi semakin cepat semakin baik. Kalau dia terlambat, dia boleh zikir jam 6, boleh zikir jam 7, boleh zikir di waktu duha. Tetapi semakin baik, semakin cepat, semakin baik. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak, misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya. Ya. Maka dalam kondisi begini sang anak boleh menyusuin meskipun dia sudah dewasa agar dia menjadi mahram. Adapun caranya, maka tinggal misalnya
Seorang wanita dikumpulkan air susunya, dikeluarkan dari dadanya, kemudian dikumpulkan di gelas misalnya, ya. Gelas satu majelis, ya mungkin berapa gelas dia minum sekali. Nanti kemudian berikutnya berapa gelas dia minum sekali, segelas atau 2 gelas enggak ada masalah. Sampai 5 kali majelis. Kalau sudah 5 kali majelis, maka dia menjadi anak susuan. Tentunya saya katakan ini masalah khilaf, ya. Namun jika dalam kondisi darurat, dalam kondisi mendesak, maka dia boleh mengamalkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, apakah doa harus mengangkat tangan? Hukum asalnya doa adalah mengangkat tangan. Kata Nabi SAW, Inna Allah hayyun sittir yastahyi min abdihi idza rafa yadai ilaihi an yaruddahuma sifran. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah kembalikan kedua tangannya dalam kondisi kosong. Maka ini dalil bahwasanya hukum asal mengangkat berdoa adalah mengangkat tangan. Kecuali kondisi-kondisi yang di mana diketahui Nabi tidak mengangkat tangan, maka tidak perlu mengangkat tangan. Contoh, doa masuk masjid, keluar masjid. Nabi tentu berdoa masuk masjid, keluar masjid. Seandainya Nabi setiap masuk masjid, keluar masjid angkat tangan, pasti sudah diriwayatkan. Namun tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi angkat tangan tatkala masuk masjid, keluar masjid. Demikian juga Nabi sering sekali berwudu. Ya, padahal para sahabat sering meriwayatkan bagaimana tata cara wudu Nabi. Tetapi tidak ada seorang pun sahabat mengatakan Nabi setelah berwudu, Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah. Ya, seperti itu. Oleh karenanya, demikian juga Nabi zikir sering sekali, zikir pagi petang. Bahkan kata astagfirullah itu termasuk doa. Tapi tidak diriwayatkan Nabi tatkala istighfar, astagfirullah angkat tangan, enggak ada. Berarti itu tidak perlu angkat tangan. Ya. Sama seperti doa masuk WC, keluar WC, tidak perlu angkat tangan. Sama kalau antum ingin menggauli istri antum, tidak perlu antum baca doa. Ya, nanti istri antum bilang, "Ngapain, Mas?" Enggak perlu. Tetapi kita baca doa tatkala kebanyakan doa-doa yang Nabi angkat tangan. Contohnya istisqa, Nabi angkat tangan. Jumatan saja, salat Jumat Nabi tidak angkat tangan kecuali istisqa. Makanya tatkala ada seorang yang berdoa angkat tangan hari Jumat ditegur oleh seorang sahabat. Semoga Allah memburukan kedua tangan ini. Nabi tidak pernah begitu waktu salat Jumat. Cukup menunjukkan apa? Jari. Kecuali istisqa Nabi angkat tangan sampai kelihatan putih kedua ketiak beliau. Terus kapan kita angkat tangan? Angkat tangan kapan saja kita berdoa, ada kebutuhan kita angkat tangan. Mau sekarang berdoa angkat tangan. Mau habis salat sunnah angkat tangan, habis salat fardu setelah zikir ingin berdoa angkat tangan. Lagi di bis angkat tangan, lagi di pesawat angkat tangan karena hukum asal berdoa angkat tangan. Adapun zikir-zikir harian kebanyakannya tidak angkat tangan. Saya ulangi, adapun zikir-zikir harian kebanyakannya tidak angkat tangan. Ustaz, kapan batas waktu salat duha? Salat duha dimulai dari waktu syuruk, yaitu 15 menit setelah sunrise dan berakhir kira-kira 10 menit sebelum adzan zuhur. Jadi jam 11 masih bisa salat duha, setengah 12 masih bisa salat duha. Yang terbaik hina tarmadul fisal, yang terbaik tatkala anak onta kepanasan, kata Syekh bin Baz, sekitar jam 10 setengah 11. Itulah waktu salat duha yang terbaik. Ustaz, bagaimana cara bangun malam untuk salat tahajud? Tinggal bangun saja ya, bangun kemudian berwudu ya. Kalau susah bangun maka pasang weker, pasang alarm ya. Kalau antum susah bangun pasang alarm, antum pasang alarm 5 ya. 1 di atas lemari, 1 di bawah tempat tidur, 1 di bawah bantal istri ya. Insyaallah antum bangun ya. Terus jangan tidur kemalaman. Kalau antum biasa tidur jam 10, usahakan tidur jam 9 atau usahakan tidur setengah 10. Tubuh ini tergantung kebiasaan. Tergantung kebiasaan. Kalau antum biasanya tidur jam 12, susah bangun malam, sudah pasti. Karena antum bangun malam pun dalam kondisi ngantuk, salat pun tidak nikmat. Tetapi untuk awal-awal antum harus lawan. Antum berusaha bangun jam setengah 4 misalnya. Antum berusaha bangun jam 3. Sudah antum salat malam. Memang siangnya ngantuk, tapi nanti ba'da isya antum cepat ngantuk, segera tidur. Tinggal dirubah jadwalnya. Tapi kalau dan tidak ada yang bilang susah Ustaz, saya tidak bisa bangun malam. Itu bohong, itu dia tidak niat. Kenapa saya bilang bohong? Coba kalau antum pesawat jam 4 subuh, kira-kira antum bisa bangun jam 2 malam? Bisa. Mau pesawat jam 4, mau pesawat jam berapa bisa bangun. Kenapa? Karena mau tahu ketinggalan pesawat kalau terlambat bangun. Nah, salat malam masa enggak bisa?
Kejar pesawat aja bisa. Cuma niat kurang kuat. Kalau niat kuat insya Allah bisa, tinggal berdoa sebelum tidur, ya Allah, berdoa ya Allah bangunkan saya di malam, saya ingin sholat malam. Tatkala sholat sujud, ya Allah mudahkanlah saya sholat malam, sujud berdoa. Insya Allah bisa bangun. Kalau niat kuat bisa bangun. Masalahnya niat kita setengah-setengah. Ya, niat kita setengah-setengah. Ustaz, apa hukum berjabat tangan setelah sholat? Berjabat tangan dianjurkan tatkala kita bertemu dengan seorang muslim kapan saja. Saya sering berjabat tangan dengan jamaah saya di masjid. Tapi saya ketika saya masuk, Assalamualaikum, saya jabat tangan. Dan mereka sudah terbiasa dengan saya. Karena setiap saya masuk masjid, saya jabat tangan dengan mereka. Ya. Demikian juga kalau kita setelah sholat, kita tadi belum ketemu dengan orang ini, boleh kita, misalnya kita masbuk, kita ketemu dengan dia, setelah sholat, kita boleh jabat tangan dengan dia karena hukumnya kita baru ketemu. Tapi kalau sebelumnya sudah kita ketemu, sudah jabat tangan, maka setelah sholat tidak disyariatkan jabat tangan. Ya. Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat. Bukan suatu perkara duniawi. Ya. Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Tapi itu bukan perkara agama yang kita yakini. Saya buka HP, apakah saya merasa buka HP dapat pahala? Enggak. Setelah sholat saya pergi ke WC, saya merasa dapat pahala? Tidak. Tetapi yang jadi masalah tatkala seorang setelah sholat mereka kemudian mengadakan ritual khusus seperti bersolawat dan juga berjabat-jabat tangan, imamnya berdiri semuanya muter, ini yang jadi masalah. Dianggap sebagai suatu syariat khusus rangkaian setelah sholat. Dan itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka saya tidak bisa bayangkan seandainya ritual ini dikerjakan di Masjid Nabawi ya, atau di Masjidil Haram, imamnya nunggu sampai kapan baru bisa pulang. Ya. Orang semua putar solawat kemudian. Maka para ulama mengatakan, kalau kita lagi setelah sholat ada orang salam sama kita, kita salami, nggak ada masalah. Tapi kita nggak usah mulai. Sunnahnya kita masuk masjid kita salamin, nggak usah nunggu setelah sholat. Tapi kalau ada orang setelah sholat salami kita nggak ada masalah. Ya, cuma kita khawatir saja itu menjadi suatu tradisi sehingga kalau ada yang tidak salaman dianggap wah ini nggak beradab, itu jadi masalah. Padahal namanya sholat, setelah sholat seorang boleh pergi. Terkadang ritual setelah sholat itu lebih lama daripada sholatnya, itu jadi masalah. Sholatnya 5 menit, ritualnya 10 menit. Orang punya keperluan, orang punya kebutuhan. Maka saya ulangi, kalau kita habis sholat, sunnahnya adalah kita sebelum sholat, kita ketemu orang, salaman. Kecuali tadi orang kita masbuk, belum ketemu dia, kita boleh salaman. Karena hukumnya kalau ketemu kita bersalaman. Tapi kalau sudah kita salaman, sebelumnya sudah salaman, setelah sholat ya sudah kita sibuk berzikir. Ya. Akhirnya banyak orang berkreasi, ya. Habis sholat kemudian salaman, taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma sholli, berdiri, salatullah, berkeliling. Akhirnya repot juga ya. Ya saya bilang ya itulah masyarakat melakukan demikian tapi kita tidak ikut-ikutan. Tapi kalau mereka salami kita, kita salam ya. Enggak ada masalah. Jangan ada orang bilang, Ustaz, kita habis sholat kita buka HP saja boleh, kita habis sholat pergi ke WC boleh, habis sholat kita telepon boleh, masa salaman enggak boleh? Beda. Ente jangan bahlul ente. Kalau kita habis sholat kita buka HP itu perkara duniawi, kita tidak menganggap itu sebagai ritual sholat. Sementara masyarakat menganggap bersalam-salaman dengan bersolawat sebagai ritual setelah sholat yang itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bagaimana kita mengatakan suatu perkara di zaman Nabi yang bukan ibadah sekarang jadi ibadah? Apa kata Imam Malik? Faman lam yakun yauma idin dinan falan yakunal yauma dina. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Ulangi. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, sekarang juga bukan agama. Apakah Anda berani mengatakan bahwasanya salam-salaman adalah kesempurnaan salat? Enggak ada yang berani mengatakan demikian. Kalau kesempurnaan solat, saf yang teratur, kesempurnaan solat. Zikir setelah solat, kesempurnaan solat. Tapi mengatakan salam-salaman, berdiri sambil solawat merupakan kesempurnaan solat, nggak ada yang berani mengatakan demikian. Karena kalau begitu, solat Nabi dulu tidak sempurna. Solat sahabat dulu tidak sempurna. Beda kalau orang habis solat kemudian buka HP, telepon, ya ini perkara duniawi, tidak ada hubungan dengan ritual solat. Karena ada yang mengatakan, masa salam-salaman tidak boleh? Wong habis solat dengar HP tidak apa-apa, ya itu lain ya akhi. Kita jangan bodoh-bodohi umat. Ini ngerti beda, ini dengan ini beda masalahnya.
Ustadz, ini saya ditanya berulang-ulang, Ustadz ada enggak doa biar pintar? Ada enggak ya? Saya kurang tahu juga ya. Ya antum berdoa saja bahasa Indonesia. Kalau saya enggak tahu doanya, mungkin ada tapi saya enggak tahu doanya ya. Antum berdoa saja kalau mumpung masih atau kita orang tua doain anak kita. Boleh. Ya Allah jadikanlah anakku pintar, tidak bahlul seperti bapaknya. Doain anak-anak kita. Atau kita berdoa sujud, berdoa ya Allah, hilangkan kejahilan dari diriku. Yang ada doa minta ilmu. Doa minta apa? Ilmu. Dan doa minta ilmu itu ya berarti menghilangkan kebodohan. Secara konsekuensinya kalau Allah kasih ilmu berarti Allah jauhkan kita dari apa? Kebodohan. Ustaz, apakah bacaan Al-Fatihah kita yang ditujukan untuk orang tua sudah meninggal? Sampai ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan sampai, sebagian ulama mengatakan tidak sampai. Saya lebih condong mengatakan tidak sampai dan itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, karena kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Nabi tidak pernah mengirim Al-Fatihah kepada siapapun, para sahabat seorang pun tidak ada yang pernah mengirimkan Al-Fatihah kepada siapapun dan Nabi tidak pernah mengisyaratkan untuk menyuruh mengirim Al-Fatihah kepada siapapun. Namun karena ini masalah khilafiyah, ada sebagian ulama berdalil dengan keumuman ya hadis-hadis, maka kita berlapang dada ya. Tapi saya sendiri lebih condong tidak sampai, yang bermanfaat kita doakan mereka, doakan orang tua, ya, doakan orang tua, atau kita bersedekah atas nama orang tua, atau kita berinfak atas nama orang tua, atau kita umroh dan haji atas nama orang tua, ini ijma' sepakat bermanfaat. Jadi ini bukan masalah mengirim, tapi berinfak atas nama orang tua. Berumroh atas nama orang tua, bukan ngirim pahala umroh, bukan. Tapi berumroh atas nama orang tua. Berhaji atas nama orang tua, bukan ngirim pahala haji. Paham? Berdoa, jangan orang tanya, Ustaz, apakah kalau saya berdoa ampunan bagi orang tua saya sampai? Pertanyaannya salah. Karena berdoa itu bukan mengirim, paham? Ya kita berdoa, Rabbi ghufirli wali walidayya, itu kita memohon kepada Allah, bukan sedang kirim-kiriman, paham? Tapi saya ulangi lagi, kalau seorang baca Al-Fatihah kepada orang tuaku pahalanya, maka saya katakan ada khilaf, seorang berlapang dada masalah khilaf seperti ini. Ustaz, bagaimana cara yang terbaik sehalus mungkin untuk mengajak suami menambah waktu luangnya untuk berzikir dan bertilawah daripada memegang HP untuk membaca hal-hal yang kurang bermanfaat? Atas izin Allah, alhamdulillah suami saya bersedia diajak ke kajian Ustaz pagi ini. Dengan harapan pertanyaan saya ini bisa menggerakkan hatinya. Karena Ustaz langsung yang memberi nasihat. Mana suaminya? Angkat tangan. Sudah ya, sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perhatian ke